Baik, kita lanjutkan pertemuan kita untuk topik komponen struktur tekan, di mana kita masuk kepada subtopik yang kelima, yaitu mengenai tekuk lentur torsi. Nah, seperti apa yang sudah kita jelaskan pada slide-slide sebelumnya, bahwasanya tekuk itu ada yang tekuk lentur, ya, ada yang tekuk torsi, ya, dan tekuk lentur torsi. Nah, dalam tekuk lentur torsi ini perlu kita perhatikan terjadi pada penampang-penampang tertentu saja. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Baik, bagaimana cara menghitung tekuk lentur torsi? Mari kita ikuti prosedur untuk subtopik ini, ya. Jadi tekuk torsi ataupun tekuk lentur torsi, ya, dari suatu komponen kita selalu meninjau itu tanpa elemen langsing, ya. Jadi memang kita tidak mengkaji di sini terjadinya tekuk lokal, ya. Jadi kita lebih memperhitungkan untuk tekuk torsi pada penampangnya yang terjadi pada keseluruhan penampang, ya. Jadi di sini telah dijelaskan, ya, pada SNI 1729/2020 pasal E.4, ya, dicantumkan bahwasanya di sini adanya persyaratan pemeriksaan, ya, terhadap tekuk lentur torsi untuk profil-profil simetris tunggal, ya, kemudian asimetris dan penampang simetris ganda tertentu, ya. Jadi jika kita gunakan profil yang simetris tunggal, asimetris, dan penampang simetris ganda yang tertentu, ya, maka harus kita lakukan pemeriksaan untuk tekuk lentur torsinya. Contohnya apa, ya? Contohnya adalah kolom bersilang, ya, atau cruciform, kemudian juga siku tunggal, ya, dengan B per T-nya itu lebih besar daripada 20, kemudian untuk profil T, ya. Jadi jika penampang kita pada kategori ini, maka kita harus menghitung tekuk lentur torsi, ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk memeriksa tekuk lentur torsi, ya. Pada slide sebelumnya kita sudah membahas, ya, kuat tekan nominal dari suatu penampang tekan struktur baja adalah F kritis dikali A gross, ya. Jadi nilai A gross dapat kita hitung manual ataupun dengan tabel baja, ya. Yang berbeda hanya pada perhitungan F kritisnya, ya, untuk batas tekuk lentur torsi dan batas tekuk torsi, ya. Jadi kalau kita lihat di SNI, ya, F kritis, ya, untuk tekuk lentur torsi dibedakan menjadi beberapa kasus, ya. Kasus pertama yaitu untuk komponen struktur tekan dengan penampang siku ganda dan profil T. Maka F kritisnya diselesaikan dengan persamaan berikut, ya. Ini ada beberapa variabel, ya, ada FCRY, ada FCRZ, dan ada H besar, ya. FCRY, ya, pada saat ini ditentukan berdasarkan seperti pada persamaan A dan B, ya, pada slide komponen struktur tekan, ya, yang pertama, ya. Jadi kita dapat melihat kembali definisi dari FCR, nanti juga akan kita bahas di contoh soal, ya. Kemudian ada variabel FCRZ, ya, itu sama dengan modulus geser baja atau G, ya, atau 77.200 MPa. Kemudian J adalah konstanta puntir, ya, ataupun sigma dari sepertiga B kali T pangkat 3, ya. Kemudian di sini ada R0 bar kuadrat, ya. R0 bar kuadrat ini adalah inersia X, ya, ditambah inersia Y, ya, dibagi A gross, ditambah X0 kuadrat, ditambah Y0 kuadrat, ya. Jadi X0 dan Y0 ini adalah koordinat pusat geser, ya, terhadap center of gravity dari penampang. Nah, jadi untuk siku tunggal dan profil T, kita dipermudah bahwasanya X0-nya adalah 0, ya, kalau untuk yang profil T dan siku ganda. Kemudian H besar sama dengan 1 dikurang X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat dibagi R0 kuadrat.
ya. Inilah yang besaran-besaran yang kita gunakan untuk menghitung FCR. Nah, kemudian untuk kasus lainnya, selain profil ganda dan profil T, ya, untuk kasus kedua ini FCR harus ditentukan berdasarkan persamaan 1A dan B, ya, untuk menentukan FCR-nya juga, ya. Kemudian hanya saja untuk nilai FE yang ditentukan agak berbeda ya. Jadi FCR yang sama, FE berbeda. Jadi FE untuk struktur simetris ganda ini, ya. Kalau untuk struktur simetris tunggal, ya. Kemudian untuk komponen struktur yang tak simetris, ya, FE adalah akar rendah dari persamaan ini, ya. Kita tinggal memasukkan saja ke sini atau persamaan pangkat 2, ya. Ya, persamaan pangkat 3 untuk nilai hasilnya, FE-nya dari sini, ya. Kemudian ini adalah definisi dari besaran-besaran yang digunakan pada persamaan sebelumnya. Kita langsung kepada contoh soal, ya, bagaimana cara mengaplikasikan teori ini, ya. Rencanakan komponen struktur tekan berikut, ya, dengan menggunakan penampang T, ya, dengan beban aksial berupa beban mati 90 kN, penampangnya sendi-sendi, ya. Kemudian beban hidup 250, ya, kilonewton. Kemudian beban hidupnya 90 kilonewton, ya. Kemudian panjang batang 5 meter, tumpuan sendi-sendi. Mutu baja ASTM A992, di mana di sini F yield-nya 345 MPa. Nah, kita coba trial menggunakan profil WT 250-125, ya. Kita ambil lebar B adalah 250, tinggi D-nya 125. Ini data lain kita peroleh di sini, ya. Dan agros 4.609 mm persegi. Nah, tahap 1 kita cek syarat kelangsingan penampang, ya. Kita cek bagian sayap, ya, B/2 dibagi TF. Kita bandingkan dengan lambda R ini, ya. Ternyata kita cek hasilnya lebih kecil, ya, daripada lambda L, berarti dia oke, ya. Berarti masuk kategori non langsing, ya. Kemudian pada bagian badan kita cek juga di per TW-nya bahwasanya juga lebih kecil, ya, dibandingkan lambda R, ya. Maka kedua-duanya ini masuk ke kategori non langsing. Berarti kita lanjutkan perhitungannya. Selanjutnya kita periksa untuk tekuk lentur, ya, di mana kita tentukan juga ditentukan terhadap sumbu lemah atau sumbu garigasi, jari-jari gerasi minimum, ya. Nah, di sini ada RX dan RY yang perlu kita tinjau. Nah, kita lihat di sini nilai RX lebih kecil daripada RY, maka sumbu lemahnya berada pada RX, ya. Berarti nilai RX yang akan kita gunakan. Jadi KL per RX, ya. Jadi nilai K-nya ini kita sendi-sendi nilainya 1, ya. Seperti yang kita jelaskan pada slide sebelumnya, ya. Untuk penampang sendi-sendi berarti nilainya 1, ya. Kita kalikan dengan panjang penampang 5.000, kita bagi dengan jari-jari gerasi 29,8, maka didapat nilai 167,78. Kemudian kita hitung batasan 4,71 akar E per FY, ya. Kita dapatkan E-nya 200.000, kemudian F yield-nya 345 atau mutu baja, ya, sama dengan nilainya 113,4, dan nilai ini lebih kecil daripada nilai KL per X yang sudah diperoleh ini. Maka kita gunakan pencari F kritisnya ini, ya, 0,877 kali FE. Nah, namun sementara kita terlebih dahulu harus menghitung FE-nya atau F Euler. Jadi setelah kita mendapatkan nilai KL per RX-nya lebih besar daripada ini, maka F kritis ditentukan dengan persamaan ini, ya. Nah, FE-nya kita hitung yaitu sebesar 70,12, ya. Maka FCR-nya didapat 61,49. Nah, ini FCR berdasarkan tekuk lentur, ya. Nah, jadi kita bentuk T, maka kita harus cek juga untuk tekuk lentur torsinya, ya. Jadi dari tekuk lentur kita dapat FCR 61,49. Oke, kita untuk lihat juga untuk tekuk lentur torsi, ya.
Nah, selanjutnya kita hitung FCRY dahulu ya. Karena masuk penampang T ya, maka kita masuk ke persamaan yang ini ya. Ya, ini. Ya, maka selanjutnya kita akan menghitung ya. Ya, kita menghitung nilai KL per RY ya. Jadi KL dibagi radius girasi arah Y ya. Maka nilainya adalah 79,49 ya. Sehingga nilainya lebih kecil daripada ini ya, yaitu 113, maka kita menggunakan persamaan FCRY ini ya, persamaan yang di bawah ya, 0,658 pangkat FY per FE. Jadi kita dapatkan FCRY-nya adalah 217,3 megapascal. Nah, F Euler sendiri kita dapatkan dari persamaan ini ya. Didapatkan FE-nya 312,39 MPa. Oke, ini yang FCR ini yang dianggap sama dengan FCRY ya. Kita lanjutkan untuk menghitung FCRZ ya. Maka dibutuhkan koordinat dari pusat geser ya. Kalau kita lihat dari referensi dan keterangan mengenai struktur baja untuk penampang T, dinyatakan bahwasanya pusat geser itu terletak di bagian tengah-tengah penampang ya. Jadi pertemuan antara badan dan sayap ya. Persis di sini. Nah, kita tentukan koordinat titik ini terhadap sumbu beratnya ya, atau titik berat ya, di titik atau Y bar ya. Jadi koordinat ini adalah Y bar dikurangi setengah tebal sayap ya. Nah, X0-nya ini ya, pas di tengah-tengah ya. Untuk profil T ya, X0-nya sama dengan 0 ya. Kita sudah jelaskan tadi di awal. Jadi di sini ya kita hitung ya, X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan Y bar dikurang TF per 2 ya. Ya, sama dengan jadinya 20,8 kurang 14 per 2 jadinya 13,8 mm. Nah, R0 bar kuadrat ya. Ini adalah IX tambah Y ya, per AG dari kita dapatkan dari tabel penampang tambah X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat. Maka dari hasil perhitungan didapatkan nilainya 5033,14 mm persegi. Kemudian R0-nya jadi akar dari 5033,14 didapat 70,94. Kita hitung H besar ya. 1 kurang X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ya. Jadi kita bagi R0 ya, 5000, maka didapat nilai H-nya 0,9621. Selanjutnya kita hitung nilai J atau konstanta puntir atau jumlah dari sepertiga BT pangkat 3. Nah, jadi di sini kita pisah penampang jadi dua bagian ya. Ini bagian sayap dan bagian badan. Dalam hal ini kita asumsikan bahwa bagian dari radius ini kita asumsikan persegi ya. Jadi kita asumsikan persegi pertemuan ini ya. Kita hitung sepertiga kali lebar 250 B-nya ya, dikali 14 pangkat 3 atau tebalnya ya, tebal dari flange, ditambah sepertiga dikali tinggi badan D ya, 125 dikurangi tebal dari flange ya. Kemudian kita kalikan dengan tebal badan pangkat 3 ya. Jadi kalau kita punya dua besaran 100 dan 10 ya, maka bagian yang terkecil akan menjadi T pangkat 3-nya ya. Jadi didapatkan nilai 255.639,66 mm pangkat 4. Kemudian untuk FCRZ ya, didapat nilai G 77.200, nilai J juga sudah kita dapatkan, A kita dapatkan juga dikali dengan R0 ya, sehingga didapatkan FCRZ 850,75 MPa. Nah, kalau kita sudah menghitung FCRY dan FCRZ dan H besar, maka kita bisa menghitung nilai FCR ya. Maka FCR kita dapatkan 214,56 MPa. Ini adalah FCR yang kita dapatkan untuk tekuk lentur torsi. Nah, jadi kalau pada tekuk lentur tadi ya, di sini kan FCR terendah antara tekuk lentur dan tekuk torsi. Nah, dalam perhitungan FCR tadi kita dapatkan nilai tekuk lentur sebesar
61,49 ya tadi. Nah, ya ini dia. Nah, jadi kita gunakan FCR yang dipakai adalah nilai yang lebih kecil ya, kapasitasnya ya 61,49 megapascal. Nah, setelah kita mendapatkan FCR, kita bisa menghitung kuat tekan desain ataupun rencana ataupun kuat tekan tersedia. Jadi ataupun ini DFBK dan DKI ya. Jadi FCR kita kalikan dengan agros, kita kalikan faktor reduksi 0,9, didapatkan kuat tekan desainnya 255,1 kN. Kemudian kuat tekan tersedia FCR kali agros dibagi dengan angka keamanan safety factor 1,67, maka didapatkan kuat tekan tersedia 169,71 kN. Kemudian inilah cara untuk menghitung jika dijumpai takuk lentur torsi pada penampang. Atau bisa juga jika penampang kita diwajibkan untuk dicek ya atau dianalisis menggunakan tekuk lentur torsi. Di salah satunya nampang T ya. Kemudian kita beralih kepada komponen struktur tekan lainnya ya, yaitu siku tunggal ya, di mana dipersyaratkan bahwasanya kuat tekan nominal dari komponen struktur siku tunggal ya dapat ditentukan berdasarkan kondisi tekuk lentur, asalkan nilai B per T-nya lebih kecil dari 20. Untuk kondisi lainnya, maka kuat tekan nominalnya harus diperiksa terhadap kondisi tekuk lentur torsi. Nah, jika nilai B per T kita kecil 20, kita diizinkan untuk memeriksa tekuk lentur saja ya. Tapi kalau besar dari 20, maka tekuk lentur torsi harus dihitung ya. Kemudian dalam perhitungan kekuatan tekan nominal dari komponen struktur siku tunggal, maka rasio kelangsingan yang digunakan ya, jadi perlu beberapa modifikasi ya, ataupun pilihan ya. Jika L per Rx-nya kecil dari 80 ya, maka KL per R-nya digunakan persamaan ini ya. Nah, kalau seandainya L per Rx-nya lebih besar dari 80 ya, maka KL per R-nya menggunakan persamaan ini. Kemudian untuk siku yang tidak sama kaki ya, jadi rasio panjang kakinya kurang dari 1,7 dan disambungkan pada kaki terpendek, maka KL per LR harus ditingkatkan dengan penambahan rasio ya. Jadi contoh rasio panjang kaki kurang dari 1,7, maka boleh menambahkan nilai ini ya dengan persamaan ini. Namun tidak boleh diambil lebih kecil dari 0,95 L per RZ ya. Nanti kita lihat di contoh soal. Nah, ini untuk komponen tekan siku tunggal ya. Untuk kita dihitung untuk menghitung kuat tekan tersedia ya, ataupun kuat tekan desain dari komponen siku tunggal dengan properti 100 kali 100 kali 10. Tumpuan ujungnya berupa sendi ya. Kemudian mutu bajanya 345 dan FU-nya 450. Data-data diperoleh dari tabel profil ya, seperti ini. Ya. Langkah awal kita cek perbandingan lebar kaki terhadap lebar ya. Lebar kaki 100 ya, tebalnya 10 ya. Sehingga rasio B per T-nya adalah 100 bagi 10, maka didapat 10 ya. Jadi B per T-nya kecil dari 20 ya, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan tekuk lentur torsi. Jadi ada kelonggaran ya, kalau seandainya B per T kecil dari 20, kita tidak perlu memeriksa tekuk lentur torsi. Nah, langkah selanjutnya kita hitung rasio L per Rx-nya ya. Jadi panjang batangnya 2000, Rx dari bacaan tabel didapat 30,4, ya, radius girasi arah X didapat 65,3. Karena L per Rx-nya kecil dari 80 ya. Jadi kita cek tadi ya, kalau L per X-nya kecil dari 80, maka kita gunakan persamaan yang pertama ya. Oke. Nah, kita akan tentukan nilai KL per R untuk persamaan pertama tadi, yaitu ya dapat nilainya KL per R-nya adalah 121,34 ya.
Kita hitung batasan 4,71 akar E per FY ya. Maka didapat 113 ya. Berarti nilai KL per R kita lebih besar dibandingkan nilai 113 ya. Sehingga F kritisnya harus kita hitung menggunakan persamaan 0,877 kali FE. Nah, kalau KL per R lebih besar daripada 4,71 akar E per FY, maka kita hitung FCR-nya pakai persamaan ini. Sementara itu FE Euler kita hitung dari persamaan ini. Ya. FE kita dapatkan 134,07 ya. Kita kalikan ya. Kita kalikan ya. Maka didapat nilai FCR kita 0,877 kali FE. Maka didapat 117,58 MPa. Nah, untuk kondisi KL per R yang lebih kecil daripada ini, maka persamaan yang selanjutnya ya kalau seandainya KL per R lebih kecil daripada ini. Nah, selanjutnya kalau setelah kita dapatkan FCR, kita kalikan dengan A gross kalikan 0,9 ya. Untuk kuat tekan desain ya untuk DFBK maka didapat nilainya 201,1 kN. Nah, untuk kuat tekan tersedia FCR dikali A gross dibagi 1,67 ataupun safety factor ya, maka dia dapat nilainya 133,8 kN. Ya, demikian untuk lentur torsi. Ya, dari komponen struktur tekan. Ya, jadi semoga nanti bisa berguna untuk teman-teman di lapangan ya, ketika mengevaluasi suatu kasus-kasus ya. Demikian, terima kasih.